Kenalkan kami dari kelompok 1 dari Sistem Informasi Manajemen. Pada siang hari ini kami akan menginterview kakak ya. Kita akan cerita-cerita terkait dengan PT Astra Grafia kak dari segi sistem informasi manajemennya. Jadi untuk waktu dan kesempatannya saya berikan untuk rekan saya. Kalau yang memberikan pertanyaan silahkan. Ya, selamat siang Kak. Untuk pertanyaan pertama itu kami ingin menanyakan, apakah Kakak bisa menjelaskan tentang jabatan Kakak di PT Astra Grafia? Oke, ya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Maesti Ayu. Aku bekerja sekarang itu di PT Astra Grafia Information Technology. Jadi PT Astra Grafia Information Technology ini dia anak perusahaan dari PT Astra Grafia gitu. Nah, aku sendiri di Astra Grafia ini berada di Departemen Cloud Services dan Data Center sebagai Business Development dan juga Solution Architect. Seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan teman saya ya Kak. Ya, boleh. Iya Kak, untuk pertanyaan kedua nih Kak, kalau boleh tahu PT Astra Grafia ini bergerak di bidang apa ya Kak? Oke, jadi PT Astra Grafia ini kan dia itu anak perusahaan dari PT Astra Internasional ya. Jadi kalau Astra Internasional itu dia punya kayak bahasanya 7 pilar bisnis gitu ya. Salah satunya teknologi informasi. Nah, Astra Grafia inilah yang bergerak di teknologi informasi. Nah, kalau dari aku sendiri itu kan bergeraknya di bidang business development untuk cloud services dan data center gitu. Jadi lebih ke arah kalau secara keseluruhan Astra Grafia ini kita menyediakan jasa dan layanan teknologi informasi. Kita kayak mencari tahu nih di customer-customer kita gitu. Sebenarnya kebutuhan dari IT-nya tuh seperti apa gitu kalau dibandingkan dengan proses bisnis mereka gitu. Nah, dari situ nanti kita turunkan nih, misalnya proses bisnisnya tuh bekerjanya tuh seperti ini loh, flow-nya tuh A, B, C, D gitu. Nah, kita turunkan ke teknologi IT-nya tuh seperti apa sih gitu yang bisa mengcover proses bisnis A, B, C, D itu. Nah, nanti dari situ itu kan kayak fase desainnya gitu ya. Jadi kita membuat proses fase desainnya, lalu kita juga proses untuk eksekusinya gitu ya. Jadi kita sudah melakukan desain, kita juga eksekusi. Jadi kita mengimplementasikan IT-nya itu tadi sampai kita melakukan manajemen untuk kebutuhan operation-nya. Seperti itu. Baik Kak Ayu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga, kalau boleh tahu teknologi informasi apa yang digunakan oleh PT Astra Grafia untuk membantu jalannya perusahaan? Oke, jadi kalau untuk di PT Astra Grafia itu sebenarnya teknologi informasi yang dipakai cukup banyak ya gitu. Tapi mungkin yang paling terlihat di PT Astra Grafia tuh dia pakai sistem yang ditujukan untuk kebutuhan enterprise resource planning gitu. Jadi sistemnya ini namanya SAP gitu ya. Nah, SAP ini salah satu sistem untuk kebutuhan ERP tersebut. Nah, prosesnya itu seperti jadi kalau ERP ini dia akan meng-capture proses bisnis yang ada di PT Astra Grafia itu seperti apa gitu. Nanti ERP ini bisa menyesuaikan proses bisnisnya dengan modul-modul yang mereka sediakan gitu. Jadi kayak misalnya proses bisnis penjualan gitu. Nah, nanti di ERP sistem ERP-nya itu ada proses bisnis, ada tools atau modul untuk kebutuhan sales seperti itu. Nah, itu untuk mengcover proses bisnis penjualan gitu. Jadi untuk sistemnya sendiri kita pakai SAP. SAP itu dia dikustomisasi sesuai dengan proses bisnis yang ada di PT Astra Grafia. Itu mungkin core sistem yang kami gunakan saat ini. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Kak, dari yang penjelasannya Kakak tadi kan kita sudah mendengar ya termasuk bagus juga Kak. Kalau untuk setiap sistem informasi kan punya keunggulan. Nah, kalau untuk keunggulan dari teknologi informasi yang digunakan PT Astra Grafia itu seperti apa ya Kak? Oke, jadi sebenarnya
kita itu bisa menggunakan teknologi informasi apa saja ya, kayak perusahaan itu bisa menggunakan teknologi informasi apa saja gitu. Tapi kan kita juga harus menyesuaikan teknologi tersebut dengan kebutuhan ya. Nah, memang untuk teknologi yang saat ini digunakan itu, teknologinya tuh bisa meng-capture proses bisnis yang memang berjalan di Astragrafia gitu. Jadi Astragrafia itu kan pasti mempunyai proses bisnis ya, dia mulai dari hulunya itu seperti apa sampai hilirnya itu seperti apa. Kita butuh teknologi yang bisa mengcover proses dari hulu sampai hilirnya itu seperti apa gitu. Nah, SAP ini dia bisa mengcover kebutuhan tersebut. Jadi semua kegiatan operasional itu kita bisa jalankan di sistem itu gitu. Dengan pakai sistem itu kita bisa lebih memanajemen flow-nya seperti apa, kita bisa menyimpan datanya terpusat gitu, dan kita bisa menggunakan datanya untuk nanti kebutuhan reporting atau kebutuhan manajerial atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan, itu semua bisa dilakukan melalui sistem itu. Jadi karena sistem itu bisa menjadi cerminan proses bisnis kami, akhirnya kita menggunakanlah sistem itu. Oke, Kak. Baik, terima kasih penjelasannya, Kak. Mungkin dari teman saya ada yang mau bertanya lagi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya saya. Dan saya lanjutkan. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak, dari kelompok kami. Saya ingin bertanya, dengan sistem KRP tadi yang sudah disebutkan, bagaimana sih peran dari teknologi Eropa ini terhadap perusahaan serta juga bagi customer ya yang ada di era pandemi, serta kalau boleh kakak boleh dong kasih tips and trick dong untuk small business yang ada di Indonesia ini supaya bisa menerapkan sistem teknologi informasi yang sudah ada. Oke, karena kebetulan ya kalau di Astragrafia ini dia bergeraknya di bidang teknologi informasi, jadi memang untuk aktivitas kami itu hampir semua memang tercover di sistem gitu ya gitu. Jadi apapun yang kami lakukan itu memang sudah terrecord di sistem gitu. Untuk prosesnya pun kita juga mengikuti proses yang memang sudah terdefine di sistem gitu. Nah, masuk ke era pandemi ini memang hal itu sangat berpengaruh ya gitu, karena kan pada saat era pandemi ini nih, kalau kita gitu ya di perusahaan memang jadi mau nggak mau kita harus ngedrive tuh si perusahaan untuk bisa menjalankan digitalisasi gitu. Karena apa? Karena di era pandemi ini banyak banget keterbatasannya gitu. Kayak contohnya yang pertama kita sudah kita sempat tidak diperbolehkan pergi ke kantor gitu, kita harus kerja dari rumah gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya teknologi informasi nih gitu kan, gimana caranya kita bisa melakukan pekerjaan itu dari rumah gitu kan, sehingga teknologi informasi ini memang sangat berpengaruh gitu. Untungnya dari PT Astragrafia sendiri, dari awal memang kita sudah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis kita, sehingga pada saat ada arahan gitu ya mungkin dari pemerintah gitu terkait pandemi ini pembatasannya seperti apa gitu. Memang kita juga sudah cukup ready ya gitu untuk menjalankan hal-hal tersebut gitu. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan lain gitu yang memang operasionalnya masih belum didukung oleh teknologi IT, masuk ke masa pandemi ini memang mereka mau tidak mau juga harus mulai masuk ke arah digitalisasi ya gitu, agar perusahaan-perusahaan tersebut bisa tetap sustain dan berjalan dengan baik kayak gitu ya. Mungkin untuk saran-sarannya sih ya gitu, baik itu untuk perusahaan kecil, menengah gitu ya. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke arah gitu. Yang penting adalah kita mengetahui apa proses bisnis kita terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari proses bisnis itu kita baru bisa tuh mendefine gitu sistem informasi apa sih yang cocok kita gunakan gitu, karena nggak semua sistem informasi itu bisa cocok digunakan untuk semua perusahaan gitu. Bisa jadi ada perusahaan yang memang tidak memerlukan sistem itu gitu, jadi buat apa kan kita menggunakan kalau kita tidak tahu gitu. Dan sistem informasi itu bisa menjangkau mulai dari ranah paling kecil gitu, jadi even kayak kalau misalnya UMKM pun itu mau menggunakan teknologi IT itu bisa gitu, kayak bahasa gampangnya menggunakan Excel dan sebagainya gitu. Kalau mau otomisasi lebih baik itu mungkin bisa mulai menggunakan program gitu ya, kayak di Indomaret itu kan sebenarnya mereka juga menggunakan program gitu ya untuk
menjalankan penjualan mereka gitu agar datanya bisa terpusat gitu. Mungkin UMKM juga bisa menggunakan seperti itu ataupun perusahaan-perusahaan kecil juga bisa menggunakan seperti itu. Memang ada beberapa yang tidak bisa diteknologi informasikan ya, contohnya kayak kegiatan operasional gitu di pabrik atau seperti apa gitu kan. Tapi setidaknya ada beberapa part yang bisa dijalankan di teknologi informasi, menggunakan teknologi informasi, ya kita harapkan hal-hal tersebut bisa mendorong perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih ke arah digitalisasi gitu. Jadi walaupun mungkin pandemi sekarang sudah lebih mending ya dibanding 2 atau 1 tahun yang lalu gitu, tapi menurut saya sih untuk terjun ke teknologi informasi tetap perlu. Dan yang paling penting adalah setelah kita menerapkan teknologi informasi, bagaimana kita melakukan manajemennya terhadap teknologi informasi tersebut. Minimal adalah orang-orang di perusahaan itu mengerti dan tahu bagaimana sistem itu berjalan dan bagaimana sistem itu bisa membantu proses bisnis mereka, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu atas penjelasannya atas info yang sudah kami sampaikan. Saya seharusnya mewakili seluruh rekan kami di kelompok sistem informasi manajemen kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kak Ayu atas penjelasan terkait dengan materi sistem informasi manajemen dari PT Astragrafia. Dan bila ada salah-salah kata kami mohon maaf ya Kak ya. Thank you Ya, so nggak much buat apa-apa. hari ini Kak. Terima